Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, insya Allah hari ini saya akan membacakan atau melanjutkan bacaan kemarin dari buku Dr. Hasan Ibrahim Hasan yang berjudul Amr bin As, Panglima Pembebas Mesir dari Belenggu Romawi. Bab kedua, Amr sejak keislamannya hingga usainya perang melawan orang murtad. Keislaman Ammar. At-Tabari menyebutkan sebab keislaman Ammar bin As radhiyallahu an. Ammar mengisahkan, sekembalinya kami dengan para pasukan Ahzab lainnya dari Khandaq, aku pun mengumpulkan beberapa tokoh Quraisy. Mereka mau melihat pandanganku dan mendengar perkataanku. Aku katakan kepada mereka, kalian sudah tahu, demi Allah, aku melihat masalah Muhammad ini semakin memuncak dan amat berdampak negatif. Aku berpikir, bagaimana jika kita melibatkan An-Najasyi, di mana kita berada di pihaknya. Jika seandainya Muhammad sampai mengalahkan kita sudah berada di pihak An-Najasyi sebelumnya. Berada di bawah penguasaan An-Najasyi lebih kita pilih ketimbang berada di bawah kekuasaan Muhammad. Namun, jika seandainya kita yang menang nantinya, maka keadaan kita seperti yang sudah kalian ketahui. Kita akan mengeruk keuntungan dari kaum muslimin. Begitulah kata Ammar. Para tokoh itu pun menjawab, ini benar-benar usul yang bagus. Kemudian Ammar pun berkata, kumpulkanlah oleh kalian hadiah yang akan kita berikan kepadanya. Ia sangat suka jika dihadiahkan kulit dari negeri kita. Kami pun mengumpulkan kulit yang banyak. Lalu kami berangkat hingga tiba mengunjunginya. Demi Allah, kami berada di sana ketika An-Najasyi ditemui oleh Amr bin Umayyah Ad-Damiri. Rasulullah SAW mengutusnya untuk mengurus keperluan Ja'far bin Abu Thalib dan rekan-rekannya. Amr bin Umayyah masuk menemui An-Najasyi, lalu keluar dari ruangannya. Aku katakan kepada rekan-rekanku saat itu adalah Amr bin Umayyah Ad-Damiri. Andaikan aku masuk menemui An-Najasyi, lalu aku meminta kepadanya, pasti ia akan mengabulkannya. Kemudian, akan langsung aku penggal kepala Amr Ad-Damiri. Jika aku melakukannya, kaum Quraisy pasti akan memberi aku imbalan karena aku telah membunuh seorang delegasi Muhammad. Begitulah kata Amr. Aku pun masuk menemui An-Najasyi, seraya bersujud kepadanya sebagaimana yang biasanya aku lakukan. An-Najasyi mengatakan, selamat datang wahai temanku. Apakah engkau ingin menghadiahkanku sesuatu dari negerimu? Amr pun menjawab, tentu wahai yang mulia, aku membawakan hadiah kulit yang banyak untukmu. Lalu aku mendekatkan posisiku dengannya, membuatnya takjub dan menghiburnya. Setelah itu, aku berkata kepadanya, wahai Paduka, tadi aku melihat seseorang keluar dari ruanganmu, dan ia adalah seseorang delegasi dari seseorang yang telah menjadi musuh kami. Berikanlah ia untukku, aku akan membunuhnya, sebab orang tersebut telah membunuh para tokoh dan orang-orang terbaik kami. Tiba-tiba An-Najasyi marah, lalu mengepalkan telapak tangannya dan memukul benda yang ada di hadapannya dengan sekali pukulan. Bahkan, dugaanku ia telah memecahkan benda tersebut. Aku berujar untuk meredamnya. Wahai yang mulia, jika seandainya aku tahu engkau ternyata membenci permintaanku ini, aku tidak akan memintanya. An-Najasyi berkata, apakah engkau memintaku agar aku memberi seseorang delegasi dari seseorang yang telah didatangi oleh Namus terbesar, yang dahulunya juga pernah mendatangi Musa, hanya karena supaya engkau bisa membunuh delegasi itu? Aku pun bertanya lagi, wahai yang mulia, benarkah ia Muhammad seperti itu? An-Najasyi pun menjawab, celaka engkau wahai Ammar, patuhlah kepadaku dan ikuti ia. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad benar-benar di atas kebenaran, dan sungguh ia akan mengalahkan siapapun yang menentangnya, sebagaimana dahulunya Musa mengalahkan Fir'aun dan bala tentaranya.
Aku pun perjelas kembali. Apakah maksudnya engkau mau membaiatku di atas Islam? An-Najasyi pun menjawab, ya. An-Najasyi membentangkan tangannya. Setelah itu, aku pun membaiatnya di atas Islam. Kemudian aku berkata menemui rekan-rekanku. Pandangan yang sebelumnya pernah aku utarakan menjadi rintangan bagiku, dan aku pun menyembunyikan keislamanku terhadap rekan-rekanku. Tak berserang lama, aku berangkat dengan sengaja untuk menemui Rasulullah SAW. Lalu, aku bertemu dengan Khalid bin Walid. Waktu itu, kami pergi sebelum peristiwa penaklukan kota Mekah, 6 bulan sebelum penaklukan, dan saat itu Khalid baru berangkat dari Mekah. Aku tanyakan kepadanya, mau kemanakah engkau wahai Abu Sulaiman? Khalid pun menjawab, demi Allah, orang itu memang lurus, dan lelaki itu benar-benar seorang nabi. Demi Allah, mau tidak mau, aku harus pergi untuk masuk Islam. Aku berujar, demi Allah, aku juga ingin datang untuk masuk Islam. Setelah itu, kami pun tiba di hadapan Rasulullah SAW. Khalid maju, lalu masuk Islam dan berbaiat. Kemudian, aku mendekat sembari mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan membaiatmu dengan catatan, engkau memaafkanku atas agamaku yang dahulu, dan aku tidak mempersyaratkan yang akan datang. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ammar, berbaiatlah, karena sesungguhnya Islam menghapus dosa-dosa pada agama sebelumnya, dan hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Setelah itu, aku pun beranjak pergi. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Thaqir dari Az-Zubair bin Bakkar, ia mengatakan, ada yang bertanya kepada Ammar bin As, apa yang membuatmu lama untuk masuk Islam, padahal engkau sangat cerdas? Ammar pun menjawab, kami dahulu hidup di tengah-tengah kaum yang kedewasaannya sebesar gunung, tetapi belum bisa mencapai kematangan. Kami hanya mengikuti mereka, kecuali jika kami telah menumpukan gunung itu telah datar. Tak kala mereka mengingkari Nabi, kami juga ikut mengingkari bersama mereka, tanpa mau memikirkan terlebih dahulu hal itu, dan hanya sekedar membeo kepada mereka. Namun, setelah mereka pergi dan urusan malah berbalik kepada kami, aku pun mencoba menelaah dan mendalami ajaran yang dibawa oleh Nabi. Tiba-tiba saja, ajaran itu mulai terang bagiku. Islam mulai merasuk ke dalam hatiku. Orang-orang Quraisy mulai mencium gelagat perubahanku. Padahal, aku dahulu adalah orang yang paling cekatan di antara tokoh-tokoh mereka dalam mengingkari Nabi. Mereka pun mengutus seorang pemuda menemuiku. Ia berkata kepadaku, wahai Abu Abdillah, kaum Quraisy mulai menduga bahwa engkau telah condong kepada Muhammad. Aku tanggapi ia, wahai anak saudaraku, jika engkau memang ingin tahu apa yang ada dalam pikiranku, mari kita bahas di sebuah tempat di Gua Hira. Kami pun pergi ke sana. Aku katakan kepadanya, aku bertanya atas nama Allah, Zat yang dia adalah Rob penciptamu, pencipta orang-orang sebelummu dan sesudahmu. Apakah kita yang lebih lurus agamanya, ataukah bangsa Persia, atau bangsa Romawi? Ia menjawab, tentu jawabannya, demi Allah adalah kita. Aku tanyakan lagi kepadanya, apakah kita yang lebih luas kekayaan dan kekuasaannya, ataukah Persia, atau Romawi? Ia menjawab, kalau itu jelas adalah Persia dan Romawi. Aku jelaskan kepadanya, kalau begitu, apa manfaatnya jika memang kita lebih utama daripada mereka dalam hal keyakinan? Padahal keyakinan itu hanya tentang dunia ini, sementara mereka lebih banyak harta keduniaannya dibanding kita. Hatiku merasa bahwa apa yang disebutkan oleh Muhammad mengenai hari pembalasan itu benar adanya, sebagai pembalasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan balasan keburukan bagi orang-orang yang melakukan keburukan. Inilah yang menimpa diriku, wahai anak saudaraku, dan tidak ada kebaikan sedikit pun menjadi penentang dalam kebatilan. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia mengatakan, Umar bin Khattab pernah berkata kepada Ammar bin As,
Aku sangat heran kepada kecerdasan dan kepintaranmu. Bagaimana bisa engkau dahulu tidak termasuk dari kaum muhajirin di era awal? Amr menjawab, apa yang engkau herankan, wahai Umar, terhadap seorang lelaki yang hatinya berada di tangan zat yang lain, di mana ia tidak sanggup melepaskan hatinya itu, kecuali terhadap apa yang sesuai dengan kehendak zat yang menggenggam hatinya. Umar menyahut, engkau benar. Orang yang mau menelaah pertentangan yang terjadi antara Quraisy dan Nabi, ia akan menemukan bahwa para tetua maupun kaum muda bangsa Quraisy sangat keras penentangannya terhadap Islam di awal-awal dakwah. Berbagai kemenangan yang diraih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah selain hanya kekejaman dan semangat mereka dalam memerangi Islam. Akan tetapi, kemenangan-kemenangan itu terus saja berulang dan semakin menggaungkan dakwah Islam di seantero negeri-negeri Arab. Ditambah lagi dengan tewasnya beberapa pembesar dan pemimpin Quraisy dalam peperangan itu. Para pemuda dan orang-orang yang memiliki ambisi besar merasa bingung dan saling bertanya, manakah salah satu dari dua pihak yang pantas mereka ikuti? Mereka melihat adanya kekuatan di satu pihak dan ada juga kelemahan di pihak yang satunya lagi. Mereka ingin sekali bergabung di pihak yang memiliki kekuatan, sehingga mereka bisa memberi manfaat sekaligus mengambil manfaat dari sana. Namun, di sisi lain mereka juga khawatir pandangan buruk bangsa Arab terhadap mereka dan adanya beberapa pembatasan yang mereka dengar diterangkan di pihak yang kuat. Di antara mereka adalah yang mampu mengalahkan kekhawatirannya, kemudian pergi ke Madinah, lalu masuk Islam di sana. Sedangkan kondisi lainnya, ada yang mengalami kebingungan yang sangat, di mana ia menyingkir dari kedua pihak tersebut hingga berapa lama. Apabila telah jelas baginya, tanpa adanya keraguan bahwa dakwah Muhammad akan mampu mengalahkan Quraisy, ia pun bergegas untuk mencari kesempatan atau selamat sebelum terjadinya kekalahan dan masuk Islam sebelum terjadinya penaklukan kota Mekkah. Kelompok pertama diantaranya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu an, sedangkan kelompok lainnya ialah Amr bin As radhiyallahu an yang menyingkir ke negeri Arab, di mana ia pergi menuju ke negeri yang netral, yaitu Habasyah, agar dapat menguasai jalannya peristiwa. Namun di sana, ia melihat adanya ikatan yang terjalin dengan baik antara kota Madinah dan An-Najasyi. Disitulah ia yakin bahwa kemenangan Islam sudah berada di ujung kuku, sementara saat-saat jatuhnya kota Mekkah telah dekat. Jika Amr radhiyallahu an memang ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah rekan-rekannya yang telah mendahuluinya dalam Islam, ia mau tidak mau harus masuk Islam semata-mata karena ketaatan, sebelum kondisi yang mengharuskan ia masuk Islam karena merasa terpaksa.